Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan manajemen risiko chapter 9 tentang interest rate risk 2. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Rinka Oktaviani, yang kedua ada saya sendiri Hidayat Syifa, dan yang ketiga ada Laila Folisna. Untuk presentasi slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya Rinka Oktaviani. Saya akan menjelaskan mengenai durasi. Durasi adalah ukuran yang lebih lengkap dari sensitivitas tingkat bunga aset atau kewajiban daripada jatuh tempo karena durasi memperhitungkan waktu kedatangan atau pembayaran dari semua arus kas serta jatuh tempo aset atau kewajiban. Serta teknis durasi adalah rata-rata tertimbang waktu jatuh tempo pinjaman menggunakan nilai sekarang yang relatif dari arus kas sebagai bobot. Berdasarkan nilai waktu uang, durasi mengukur rata-rata tertimbang saat arus kas diterima dari pinjaman. Analisis durasi menimbang waktu di mana arus kas diterima dengan kepentingan relatif dalam istilah nilai sekarang dari arus kas yang tiba di setiap titik waktu. Dalam istilah nilai sekarang kepentingan relatif dari arus kas yang tiba pada waktunya. Di sini ada formula umum dari durasi. Anda dapat mengetahui durasi atau durasi Macaulay untuk setiap sekuritas pendapatan tetap yang membayar bunga setiap tahun menggunakan rumus umum berikut. D ini sebagai durasi diukur dalam tahun. CFT yaitu arus kas yang diterima dari sekuritas pada akhir periode T. N sebagai periode terakhir di mana arus kas diterima. DFT yaitu sebagai faktor diskon 1 per dalam kurung 1 plus R tutup kurung dikali dengan T, di mana R adalah hasil tahunan atau level saat ini sebagai suku bunga di pasar. M sebagai tanda penjumlahan untuk penjumlahan semua suku dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan N. Kemudian PFT sebagai nilai sekarang dari arus kas pada periode pada akhir periode T ya sama dengan CFT. Untuk obligasi yang membayar bunga tengah tahunan persamaan durasinya menjadi di mana T sama dengan 1 atau 1 per 2 sama dengan N. Di sini diasumsikan utama dari model durasi Macaulay ini cukup sederhana karena bahwa kurva imbal hasil atau struktur suku bunga adalah datar dan ketika tingkat suku bunga berubah, kurva hasil ini bergeser secara paralel. Selanjutnya, persamaan durasi sederhana ini mengasumsikan bahwa penerbit sekuritas atau pinjaman membayar bunga dan pokok seperti yang dijanjikan. Artinya, persamaan mengasumsikan tidak ada resiko default. Penyebutan persamaan durasi adalah nilai sekarang dari arus kas pada sekuritas yang di pasar yang efisien akan sama dengan harga pasar saat ini. Pembilang adalah nilai sekarang dari setiap arus kas yang diterima atas sekuritas yang dikalikan atau ditimbang dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerima arus kas tersebut. Di sini ada bagian dari durasi. Yang pertama ini durasi obligasi tanpa kupon. Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menciptakan obligasi tanpa kupon yang memungkinkan perusahaan sekuritas dan investor lain untuk menghapus kupon individu dan pokok dari obligasi treasury reguler dan menjualnya kepada investor sebagai sekuritas terpisah.
Di tempat lain, seperti di pasar obligasi koperasi, korporasi ini telah menerbitkan obligasi diskon atau tanpa kupon secara langsung. T-bills dan kertas komersial Amerika Serikat biasanya diterbitkan dengan dasar diskon dan merupakan contoh tambahan dari obligasi diskon. Obligasi ini dijual dengan diskon dari nilai nominal pada saat diterbitkan, membayar nilai nominal misalnya $1.000 pada saat jatuh tempo dan tidak memiliki arus kas intervensi seperti pembayaran kupon antara penerbitan dan jatuh tempo. Harga saat ini yang bersedia dibayar oleh investor untuk obligasi semacam itu sama dengan nilai sekarang dari pembayaran tunggal tetap atau nilai nominal atas obligasi yang diterima pada saat jatuh tempo. Di sini ada rumusnya. Dari rumus ini di mana R adalah hasil majemuk tahunan yang diperlukan hingga jatuh tempo. Bentar. R ini adalah hasil majemuk tahunan yang diperlukan hingga jatuh tempo. Kemudian N-nya ini adalah jumlah tahunan hingga jatuh tempo, dan ini P-nya ini adalah harga karena tidak ada arus kas yang mengintervensi seperti kupon antara penerbitan dan jatuh tempo. Kemudian di sini ada lanjutannya, yaitu di sini ada rumusnya yang kedua, yang artinya durasi obligasi tanpa kupon sama dengan jatuh temponya. Di sini diperhatikan bahwa hanya untuk obligasi tanpa kupon yang durasi dan jatuh temponya sama. Karena untuk setiap obligasi yang membayar sejumlah arus kas sebelum jatuh tempo, durasinya ini akan selalu kurang dari jatuh temponya. Kemudian di sini ada mengenai durasi konsol bonds perpetualis, yaitu meskipun obligasi konsol belum diterbitkan di Amerika Serikat, secara teoritis mereka tertarik untuk mengeksplorasi perbedaan antara jatuh tempo dan durasi. Sebuah ikatan penghiburan membayar kupon tetap setiap tahun. Fitur baru dari ikatan ini adalah bahwa itu tidak pernah jatuh tempo, yaitu di sini ada dirumuskan MC sama dengan tak terhingga, bahkan obligasi 1890-an untuk membiayai perang Borneo di Afrika Selatan masih beredar, namun sementara jatuh temponya ini secara teoritis tak terhingga. Maka di sini ada rumus dari durasi obligasi konsolnya, di mana R adalah hasil yang diperlukan hingga jatuh tempo. Misalnya kurva hasil menyiratkan R sama dengan 5% per tahun, maka durasi obligasi konsolnya sebagai berikut. Di sini 1 tambah 1 per 0,05, sehingga hasilnya ini durasinya ini 21 tahun. Jadi sementara kedewasaan tidak terbatas, durasinya ini terbatas. Selain itu, saat suku bunga naik, durasi obligasi konsol akan turun. Pertimbangan periode pada tahun 1979 sampai 1982, ketika beberapa hasil naik menjadi sekitar 20% pada obligasi pemerintah jangka panjang, maka di sini tinggal diubah nilainya, yaitu 1 ditambah 1 per 0,2, hasilnya menjadi 6 tahun. Durasinya ini 6 tahun. Di sini ada beberapa fitur durasi. Fitur durasi ini yang hasil dari contoh sebelumnya yang berkaitan dengan jatuh tempo. Di sini yang pertama ada durasi dan kedewasaan.
Hal ini menunjukkan bahwa durasi meningkat dengan jatuh tempo aset atau liabilitas pendapatan tetap, tetapi pada saat menurunnya kecepatan. Di sini ada rumusnya. Kemudian yang kedua ini ada durasi dan hasil yang menunjukkan bahwa durasi menurun seiring dengan peningkatannya hasil. Karena imbal hasil obligasi negara ini meningkat dari 12%, ini negaranya ini dari yang ada di tabel 9 strip 3 dan 9 strip 5 yang ada di buku. Kemudian durasi obligasinya ini menurun 1,883 tahun menjadi 1.878 tahun. Ini masuk pada intuitif karena hasilnya ini lebih tinggi yang mendiskontakan arus kas karena lebih banyak dan kepentingan yang relatif. Kemudian di sini ada durasi dan kupon bunga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kupon atau pembayaran bunga yang dijanjikan atas sekuritas, maka semakin rendah durasinya. Durasi yang dihasilkannya ini semakin rendah. Ini ada rumusnya. Kemudian mengenai penjelasan makna ekonomi durasi. Sejauh ini kami di buku ini dijelaskan menghitung durasi untuk sejumlah aset dan kewajiban pendapatan tetap yang berbeda. Di sini disiapkan untuk membuat hubungan langsung antara jumlah yang diukur dalam tahun yang disebutkan pada durasi dan sensitivitas tingkat bunga. Hal ini dari aset atau kewajiban dari portofolio F1. Selain itu, menjadi ukur umur rata-rata dalam pengertian arus kas dari suatu aset atau kewajiban, durasi juga merupakan ukuran sensitivitas tingkat bunga dan elastisitas dari aset atau kewajiban. Dengan kata lain, semakin besar nilai numerik dari D, durasi, yang lebih sensitif adalah harga aset atau liabilitas tersebut terhadap perubahan atau guncangan tingkat suku bunga. Di sini ada rumus mengenai persamaannya. Di sini menunjukkan bahwa harga saat ini dari obligasi yang membayar bunga setiap tahun sama dengan nilai sekarang dari kupon dan pembayaran pokok obligasi. P-nya ini sebagai harga obligasi, C ini yaitu pembayaran kupon atau bunga tahunan, R-nya ini hasil hingga jatuh tempo, N-nya ini jumlah periode hingga jatuh tempo, F-nya ini nilai nominal obligasi. Yang per R-nya ini tinggal ditambahkan dengan angka 1. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Laila Khalisna. Terima kasih, Rinka. Untuk selanjutnya ada tabel 9 strip 7, yaitu durasi A 3 tahun Amerika Serikat, obligasi harta dengan 8% kupon dan 12% hasil atau kupon bunga yang dibayar tengah tahunan. Berikut ada tabelnya, bisa dilihat. Untuk keterangannya, 12% untuk ketiganya dan dengan asumsi kupon tahunan sebesar 8% atau dengan pembayaran setengah tahun sebesar 4% untuk setiap obligasinya. Saat jatuh tempo, obligasi meningkat dari 1 tahun menjadi 2 tahun, atau bisa dilihat pada tabel 9 strip 6 dan 9 strip 3. Durasi meningkat sebesar 0,903 per tahunnya, dari 0,980 per tahun menjadi 1,8083 per tahunnya. Kemudian ada gambar 9 strip 4, yaitu durasi versus kematangan. Bisa dilihat tabelnya untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan kematangannya sampai selanjutnya. Next slide.
Berikutnya ada durasi dan hasil perbandingan tabel 9 strip 3 dan 9 strip 5 menunjukkan bahwa durasi menurun seiring dengan peningkatan hasil. Karena imbal hasil obligasi negara meningkat dari 12% menjadi 16% atau pada tabel 9 strip 3 dan 9 strip 5, durasi obligasi menurun dari 1,883 per tahun menjadi 1,878 per tahun. Berikut rumusnya ada 2 ya. Kemudian yang selanjutnya ada durasi dan bunga kupon perbandingan tabel 9 strip 4 dan 9 strip 3. Menunjukkan bahwa semakin tinggi kupon atau pembayaran bunga yang dijanjikan atas sekuritas, semakin rendah durasinya. Karena tingkat kupon obligasi Treasury Amerika Serikat meningkat dari 6% menjadi 8% pada tabel 9 strip 4 dan 9 strip 3. Durasi obligasi menurun dari 1,909 per tahun menjadi 1,883 per tahunnya. Next slide. Untuk persamaan keempat dapat disusun kembali dengan cara lain yang berguna untuk interpretasi mengenai sensitivitas suku bunga. Artinya, persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga dapat ditulis sebagai berikut. Ini rumusnya. Kemudian, persamaan yang kelima menunjukkan bahwa untuk perubahan kecil dalam suku bunga, harga obligasi bergerak berbanding terbalik fashion sesuai dengan ukuran D. Kemudian, persamaan durasi dapat diatur ulang, menggabungkan D dan atau 1 ditambah R menjadi satu variabel D atau 1 ditambah R untuk menghasilkan apa yang disebut praktisi durasi yang dimodifikasi atau MD. Untuk bunga majemuk tahunan. Berikut rumusnya, bisa dilihat. Kemudian, bentuk ini lebih intuitif karena kita mengalihkan MD oleh perubahan sederhana dalam suku bunga daripada perubahan diskonto suku bunga seperti dalam persamaan durasi umum. Next. Durasi dolar. Durasi adalah ukuran dari perubahan persentase dalam harga sekuritas untuk perubahan 1% dalam pengembalian sekuritas. Durasi dolar adalah perubahan nilai dolar dalam harga sekuritas menjadi perubahan 1% dalam pengembalian sekuritas. Durasi dolar didefinisikan sebagai durasi yang dimodifikasi dikaitkan dengan harga sekuritas. Durasi dolar sama dengan MD dikali P. Dengan demikian, nilai dolar total dari sekuritas akan berubah dengan jumlah yang sama, dengan durasi dolar dikalikan dengan perubahan pengambilan sekuritas, atau delta P sama dengan delta dikali P sama dengan durasi dolar dikali R. Kemudian, durasi dan risiko suku bunga. Bagi LK, referensi utama durasi adalah sebagai ukuran untuk mengelola eksposur risiko suku bunga. Juga penting adalah peran durasi dalam memungkinkan FI untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan risiko suku bunga pada neraca atau beberapa bagian dari neraca tersebut. Next. Kemudian selanjutnya manajemen risiko durasi dan suku bunga pada satu efek. Untuk mengimunisasi atau melindungi dirinya dari risiko suku bunga, perusahaan asuransi perlu menentukan investasi mana yang akan menghasilkan arus kas tepat sebesar $1,469 dalam 5 tahun, terlepas dari apa yang terjadi pada suku bunga dalam waktu dekat. Beli obligasi kupon durasi 5 tahun. Misalkan tidak ada obligasi diskon 5 tahun. Kemudian manajer portofolio dapat mencari untuk berinvestasi dalam obligasi kupon durasi yang sesuai untuk melindungi risiko suku bunga. Dalam contoh ini, investasi yang tepat adalah dalam obligasi dengan kupon berdurasi 5 tahun. Selanjutnya, manajemen risiko durasi dan suku bunga di seluruh neraca LK. Sekuritas pendapatan tetap individu untuk melindungi LK seperti perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun dengan kewajiban yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pembayaran program pensiun di masa depan atau di masa yang akan datang. Selanjutnya, kesenjangan durasi untuk lembaga keuangan. Untuk memperkirakan kesenjangan durasi FI, kami menentukan terlebih dahulu durasi portofolio aset FI atau sebuah dan durasi portofolio kewajibannya atau L. Ini dapat dihitung sebagai berikut rumusnya. Durasi
Next. Dalam persamaannya adalah proporsi nilai pasar dari setiap aset atau kewajiban yang dimiliki dalam portofolio aset dan kewajiban masing-masing. Lebih sederhananya, durasi portofolio aset atau kewajiban adalah rata-rata tertimbang nilai pasar dari masing-masing durasi aset atau kewajiban di neraca FI. Pertimbangkan neraca nilai pasar FI yang disederhanakan. Aset atau S, A-nya sama dengan 100, kemudian kewajiban atau S, L-nya 90, dan E-nya 10, menjadi 100. Jumlahnya sama, aset dan kewajibannya. Artinya, ketika suku bunga berubah, perubahan ekuitas atau kekayaan bersih, LK atau E, sama dengan selisih antara perubahan nilai pasar, pasar aset, dan kewajiban di setiap sisi neraca. Next slide. Untuk selanjutnya, ada rumus. Delta A dibagi A sama dengan min delta A, delta R dibagi 1 ditambah R. Kemudian delta L dibagi L sama dengan min delta L atau delta R dibagi 1 ditambah R. Dari model durasi dengan asumsi bunga majemuk tahunan, rumusnya ada di atas. Terus di sini kita hanya mengganti delta A atau delta A per A atau delta A per L. Persentase perubahan nilai pasar aset atau kewajiban. Untuk delta A per P, persentase perubahan harga obligasi tunggal, dan delta A atau DL. Durasi portofolio aset atau kewajiban FI untuk D. Durasi pada setiap obligasi, deposito, atau pinjaman yang diberikan. Kemudian istilah delta R per 1 ditambah R, mencerminkan guncangan terhadap suku bunga. Persamaan ini dapat ditulis ulang untuk menunjukkan perubahan dolar dalam aset dan kewajiban. Istilah delta A per 1 ditambah R, mencerminkan guncangan terhadap suku bunga seperti sebelumnya. Persamaan ini dapat ditulis ulang untuk menunjukkan perubahan dolar dalam aset dan kewajiban pada neraca FI. Rumusnya adalah sebagai berikut. Delta A sama dengan min delta A dikali delta R dibagi 1 ditambah R. Next. Untuk selanjutnya ada rumusnya. Delta L sama dengan min DL dikali L dikali delta R per 1 ditambah R. Kita dapat mensubstitusikan kedua ekspresi ini ke dalam persamaan delta E sama dengan delta A dikurang delta L. Menata ulang dan menggabungkan persamaan ini menghasilkan ukuran perubahan nilai pasar ekuitas pada neraca FI untuk perubahan suku bunga. Kemudian ada rumusnya, delta E sama dengan dalam kurung DA dikurang DLK, tutup kurung, dikali A dikali delta R per 1 ditambah R. Next. Kemudian di sini penjelasannya, di manakah sama dengan L per A adalah ukuran leverage FI, yaitu jumlah dana atau kewajiban yang dipinjam daripada ekuitas pemilik yang digunakan untuk mendanai portofolio asetnya. Kesenjangan durasi yang disesuaikan dengan leverage atau DA dikurang DLK. Kemudian ada ukuran FI dan besarnya guncangan suku bunga K sama dengan delta R dibagi 1 ditambah R. Di mana ukuran FI syarat A mengukur ukuran aset FI. Semakin besar skala FI, semakin besar ukuran dolar dari potensi eksposur kekayaan bersih dari kejutan suku bunga tertentu. Kemudian besar guncangan suku bunga K adalah delta R dibagi 1 ditambah R. Semakin besar kejutannya, semakin besar juga eksposur FI-nya. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Hidayati Asyifa.
Untuk slide selanjutnya yaitu di sini ada contoh soal duration gap measurement and exposure. Jadi contoh soal di sini yaitu misalkan manajer FI menghitung bahwa DA-nya yaitu 5 tahun dan DL-nya itu 3 tahun. Kemudian manajer belajar dari unit peramalan ekonomi bahwa tingkat suku bunga diperkirakan akan naik dari 10% menjadi 11% dalam waktu dekat, yaitu delta R sama dengan 1% atau sama dengan 0,01. Kemudian di sini juga ada 1 tambah R sama dengan 1,10. Kemudian raca awal FI diasumsikan sebagai di sini ada tabel aset dan liabilities. Untuk tabel asetnya yaitu untuk A sama dengan 100, kemudian totalnya asetnya menjadi 100, dan di sini ada kolom liabilities. Untuk L-nya sama dengan 90 dan E-nya 10. Jadi total liabilities-nya sama dengan 100. Manajer FI menghitung potensi kerugian kekayaan bersih pemegang ekuitas atau E jika ramalan kenaikan suku bunga terbukti benar sebagai berikut. Jadi untuk rumusnya yaitu delta E sama dengan min buka kurung delta A dikurang K delta L tutup kurung dikali A dikali delta R per buka kurung 1 tambah R. Jadi untuk hasilnya yaitu min dibuka kurung 5 dikurang dikali buka kurung 0,9 tutup kurung, kemudian buka kurung 3 tutup kurung, kemudian dikali dengan 100 juta. Kemudian dikali lagi dengan 0,01 dibagi 1,10 sama dengan min 2,09 juta. FI bisa kehilangan kekayaan bersih senilai 2,09 juta jika tarif naik 1%. Sejak FI memulai dengan ekuitas 10 juta dolar, kerugian 2,09 juta hampir 21% dari kekayaan bersih awalnya. Neraca nilai pasar setelah kenaikan suku bunga sebesar 1% akan terlihat seperti tabel di bawah ini. Jadi untuk tabel aset dan tabel liabilities. Untuk tabel aset, yaitu A sama dengan 95,45. Didapat dari delta A per A sama dengan min 5 buka kurung 0,01 per 1,10 sama dengan yaitu min 0,04545 sama dengan jadi min 4,545%. Jadi 100 ditambah min 4,545% sama dengan hasilnya 95,45. Kemudian untuk yang liabilities yang L, yaitu delta L per L sama dengan min 3 buka kurung 0,01 per 1,10 sama dengan yaitu min 0,02727 atau sama dengan min 2,727%. Dan kemudian 90 ditambah hasil yang tadi yaitu min 0,02727 dikali 90. Jadi hasilnya 87,54. Untuk E-nya yaitu 791. Jadi hasil liabilitas itu sama dengan asetnya itu 95,45. Next slide. Jadi meskipun kenaikan suku bunga tidak akan mendorong FI ke dalam kebangkrutan ekonomi, hal itu mengurangi rasio kekayaan bersih FI dari 10, yaitu didapat dari 10 dibagi 100, menjadi 8,29 didapat dari 7,91 dibagi 95,45%. Untuk mengatasi efek ini, manajer dapat mengurangi kesenjangan durasi FI. Dalam kasus ekstrim, kesenjangan dapat dikurangi menjadi 0, yaitu dengan cara rumusnya
delta E sama dengan min 0 dikali A dikali delta R dibagi 1 tambah R sama dengan 0. Next slide. Untuk melakukan ini, FI tidak boleh langsung disetel delta A, tidak langsung disetel DA sama dengan DL, yang mengabaikan fakta bahwa aset FI atau A tidak sama dengan kewajiban pinjamannya atau L, dan itu K atau yang mencerminkan rasio L per A tidak sama dengan 1. Untuk melihat pentingnya anjak piutang dalam leverage, misalkan manajer menambah durasi kewajiban FI menjadi 5 tahun, sama dengan DA. Kemudian rumusnya yaitu delta E sama dengan min 5 min dikali 0,9 dikali 5 dikali 100 juta dikali 0,01 dibagi 1,10 sama dengan hasilnya yaitu min 0,45 juta. Next slide. FI masih terkena kerugian sebesar 0,45 juta dolar, yaitu jika tarif naik 1%. Strategi yang tepat akan melibatkan perubahan DL sampai, yaitu rumusnya DA sama dengan KDL sama dengan 5 tahun. Next slide. Sebagai contoh, delta E sama dengan 5 dikali 0,9 dikali 5,55 dikali 100 juta dikali 0,01 per 1,10 sama dengan 0 hasilnya. Dalam hal ini, manajer FI menetapkan DL sama dengan 5,55 tahun atau sedikit lebih lama dari DA yaitu 5 tahun. Untuk mengkompensasi fakta bahwa hanya 90% aset yang didanai oleh kewajiban pinjaman dengan 10% lainnya didanai oleh ekuitas. Next slide. Perhatikan bahwa pengelola FI memiliki setidaknya 3 cara lain untuk mengurangi kesenjangan durasi menjadi 0. Yang pertama itu dengan cara kurangi DA. Mengurangi DA dari 5 tahun hingga 2,7 tahun atau sama dengan KDL atau 0,9 dikali 3. Sehingga DA dikurang KDL sama dengan 2,7 kali 0,9 kali 3 sama dengan hasilnya 0. Yang kedua yaitu kurangi DA dan meningkatkan DL. Mempersingkat durasi aset dan memperpanjang durasi kewajiban pada saat yang sama, salah satu kemungkinannya adalah kurangi DA untuk 4 tahun, dan untuk ditingkatkan DL sampai 4,44 tahun. Sehingga rumusnya yaitu DA dikurang KDL sama dengan 4 dikali 0,9 dikali 4,44, yaitu hasilnya menjadi 0. Yang ketiga yaitu ubah K dan DL. Meningkatkan K atau leverage dari 0,9 menjadi 0,95 dan meningkatkan DL dari 3 tahun sampai 5,26 tahun. Sehingga rumusnya yaitu DA dikurang KDL sama dengan 5 dikali 0,95 dikali 5,26 hasilnya sama dengan 0. Next slide. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu ada imunisasi dan pertimbangan regulasi. Pada bagian di atas kami berasumsi bahwa manajer FI ingin menyusun durasi aset dan kewajiban untuk mengimunisasi ekuitas atau kekayaan bersih atau E dari pemilik ekuitas FI dari guncangan suku bunga. Namun regulator secara berkala memantau solvabilitas atau posisi permodalan FI. Next slide. Regulator menetapkan rasio target minimum untuk modal atau kekayaan bersih FI terhadap aset. Yang paling sederhana adalah rasio modal FI terhadap asetnya, atau dalam rumus yaitu